Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kita mengetahui bahwa sekarang Cina menjadi sebuah negara yang sangat kuat, menjadi negara yang sangat besar, kekuatan ekonomi yang sangat besar, militer yang sangat besar, pengaruhnya terhadap dunia global juga sangat besar. Dan bahkan Cina sekarang dianggap sebagai bangsa yang mampu merongrong kedikdayaan bangsa-bangsa barat. Kenapa Cina bisa tumbuh bertransformasi sampai se ekstrim ini? Di episode ini kita akan bahas pertanyaan itu dalam konteks sosiohistoris. Kita akan rangkum cerita 3000 tahun dalam satu episode. Jadi ayo kita mulai. Masyarakat Cina dianggap sebagai salah satu masyarakat tertua di dunia. Catatan sejarah mereka itu dimulai sekitar 1500 tahun sebelum Masehi ketika dinasti Shang menyatakan telah menaklukkan sebuah dinasti barbar yang bernama Hesia. Sejak saat itu, dinasti Shang memberikan catatan-catatan tentang kehidupan mereka khususnya dalam konteks dinasti dan politik mereka, dan setelah itu masyarakat Cina tidak pernah absen dalam menuliskan sejarahnya. Bahkan sampai sekarang masyarakat Cina dianggap sebagai masyarakat yang paling banyak menulis tentang sejarah kehidupan mereka sendiri. Dari dinasti Shang, kemudian dari dinasti Zhou dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang harus digarisbawahi dalam hal ini adalah bahwa masyarakat Cina itu tumbuh berkembang sebagai masyarakat agraris, masyarakat yang sangat ketergantungan pada sumber-sumber daya alam, khususnya pangan. Dan karena itu, maka mereka punya mentalitas makin banyak anak, makin banyak rezeki. Kemungkinan itu adalah istilah yang mereka munculkan sehingga berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Karena begini Baraya, lembah sungai Yangtze dan lembah sungai Huanghe yang menjadi awal mula titik peradaban mereka itu adalah sungai-sungai yang sangat panjang, sungai-sungai yang sangat besar, sehingga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hidup di antara aliran-aliran sungai itu untuk hidup bercocok tanam. Sangat besar, sangat subur. Nah, karena itu maka yang dibutuhkan oleh masyarakat Cina itu adalah siapa yang mengelolanya, dan siapa yang mengelola yang dimaksud itu tergantung seberapa banyak populasi manusia yang hidup di sana. Jadi daya dukung alam Cina khususnya di antara dua aliran sungai itu sangat besar. Jadi semakin banyak anak, semakin banyak orang yang bisa mengelola sawah dan ladang mereka. Semakin banyak lahan pertanian yang bisa diolah, semakin makmurlah mereka. Maka orang-orang Cina itu kemudian mengembangkan semangat feodalisme dan patriarki. Feodalisme dalam artian setiap orang yang memiliki kekuasaan akan memiliki tanah dalam jumlah yang sangat besar, dan tanah itu dianggap sebagai perwujudan dari kekayaan mereka. Dan patriarki di mana laki-laki bertanggung jawab untuk bisa mengolah dan mempertahankan tanahnya, sedangkan perempuan bertanggung jawab untuk melahirkan sebanyak mungkin generasi. Karena semakin banyak anak, semakin banyak lahan yang bisa ditanami atau diolah. Begitulah kurang lebih masyarakat agraria yang muncul di bantaran di wilayah sekitar Sungai Yangtze dan Sungai Huanghe sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, tetapi apa yang kemudian membuat mereka spesial, apa yang membuat mereka maju, apa yang membuat mereka sejak zaman kuno menciptakan teknologi-teknologi yang tidak dipikirkan oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia? Kita mulai merunut satu titik kecil dalam sejarah Cina, yaitu pada tahun 221 sebelum Masehi itu muncullah seorang kaisar, bahkan kaisar pertama atau orang pertama yang mendeklarasikan bahwa dirinya itu adalah kaisar, bukan raja. Namanya adalah Qin Shi Huangdi atau Qin Shi Huang. Siapa dia? Dia adalah pendiri dari dinasti Qin. Jadi ketika orang-orang Cina sekarang disebut namanya Cina, itu satu versi menyebutkan bahwa itu berawal dari sebuah dinasti yang namanya dinasti Qin gitu. Nah, karena dinasti Qin maka orang Arab, orang India, orang Romawi dan sebagainya menyebut wilayah yang dimaksud itu dengan peradabannya sebagai orang Qin gitu. Orang Arab menyebutnya Xin gitu kan. Ya karena memang dari dinasti itu. Nah, pendiri dinasti itu Qin Shi Huang itu adalah seorang yang memiliki karakteristik yang sangat luar biasa. Di satu sisi dia orang visioner, orang kuat, dia orang administrator yang handal. Dia mampu mempersatukan Cina dalam satu wilayah kekuasaan, dan kemudian dia itu memaksakan bahwa Cina itu harus satu kultur, satu bahasa, satu budaya, satu peralatan, satu sistem kekerabatan dan sebagainya. Bahkan di eranya Qin Shi Huangdi itu roda pedati ukurannya berapa, topi ukurannya berapa, bajak sawah ukurannya berapa, itu harus sama persis. Inilah yang akhirnya menciptakan unifikasi Cina untuk pertama kalinya gitu.
Dan kalau misalkan kita merujuk pada dinasti-dinasti sebelumnya, katakanlah dinasti Zhou atau dinasti Shang yang tadi dijelaskan itu, mereka menguasai wilayah yang cukup luas, tetapi mereka membiarkan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Jadi suku-suku, bangsa-bangsa itu dibiarkan berbeda, sedangkan di masa dinasti Qin itu semuanya dipersatukan atas satu wilayah, satu kesatuan, bahwa kami itu adalah bangsa Qin gitu. Begitulah kurang lebih. Nah, ini satu hal. Kemudian hal yang lainnya itu adalah orang Qin Shi Huang itu adalah seorang yang bengis luar biasa, kejam luar biasa. Dia itu adalah orang yang sangat terobsesi untuk membunuh dan terobsesi dan paranoid terhadap kematian. Jadi karena populasi masyarakat Cina itu banyak, karena dia itu adalah agraris yang tadi itu, dia mampu menggerakkan orang-orang untuk kerja paksa, bikin tembok besar Cina yang untuk pertama kalinya dibangun pada masanya, kemudian bikin jalan-jalan berapa ratus kilometer, bikin bendungan, bikin saluran irigasi dan sebagainya, dan semuanya menggunakan kerja paksa. Beberapa sumber menyebut sampai jutaan manusia telah dipekerjakan dalam proyek-proyek besar di sana itu. Nah, karena kejamnya itulah maka Qin Shi Huang itu sangat paranoid terhadap kematian, karena dia sendiri yakin bahwa kalau dia mati dia bakal masuk neraka dan dia akan mendapatkan siksaan dan dia akan mendapatkan balas dendam dari orang-orang yang pernah disiksa dan dibunuhnya itu gitu. Makanya kalau misalkan Baraya mengetahui tentang terakota, patung-patung yang jumlahnya banyak itu, sebenarnya itu adalah patung yang dia persiapkan untuk dia bawa ke akhirat gitu. Jadi pertama, dia sebenarnya takut mati karena dia tahu dirinya penuh dosa. Kedua, kalau misalkan dia harus mati pada akhirnya karena kodrati manusia memang harus mati, maka dia sedang menyiapkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar untuk menaklukkan neraka gitu. Jadi dia akan menaklukkan neraka, mengalahkan malaikat-malaikat atau dewa-dewa di sana sehingga dia tidak lagi mendapatnya siksaan. Itu betapa paranoidnya dia terhadap kematian, saking sadarnya tentang betapa kejamnya dia gitu. Nah, tapi harus dicatat juga bahwa disinilah peradaban Cina itu berkembang. Peradaban Cina menjadi salah satu peradaban dengan teknologi yang menonjol itu gara-gara dia. Kenapa seperti itu? Karena gini rumusnya Baraya, seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, dan saya juga jelaskan bersama Pak Ryu Hasan dalam sebuah podcast. Jadi gini, manusia itu sebenarnya otaknya tuh gak cerdas-cerdas amat, biasa-biasa aja. Bisa dikatakan gak jauh berbeda dengan otak simpanse gitu, atau otak kera yang lainnya. Kita tuh biasa aja. Yang membuat kita cerdas itu adalah otak akumulatif kita, kecerdasan akumulatif kita gitu. Jadi kalau misalkan kita hidup sendirian, apakah kita bisa menemukan besi? Belum tentu. Apakah kita bisa mengolah besi? Hampir tidak mungkin. Apakah kita bisa misalkan membuat rumah dan sebagainya? Tidak. Yang membuat kita akhirnya menciptakan rumah, bikin baju, apa dan sebagainya adalah ketika manusia-manusia itu mengakumulasikan pengetahuannya dalam satu sistem yang lebih besar. Jadi misalkan sering juga saya sampaikan, baju ini bukan diciptakan satu orang, tapi jutaan orang sepanjang sejarah manusia. Ada yang bikin mesinnya, ada yang menemukan listriknya, ada yang membuat besinya, ada yang memental benangnya, ada yang mengetahui dari mana kapas berubah menjadi benang dan sebagainya. Sepanjang sejarah manusia mengakumulasikan pengetahuan sehingga baju-baju seperti ini bisa dibuat dan melibatkan jutaan orang, jutaan otak manusia. Dan karena itulah maka orang cerdas itu adalah orang yang suka baca buku, karena dia mampu mengakumulasikan pengetahuan lebih banyak. Sedangkan yang tidak cerdas itu adalah orang yang jarang baca buku tapi seringnya nonton TikTok gitu kan ya. Nah, karena misalkan si otak manusia itu kecerdasannya itu adalah kecerdasan akumulatif, maka semakin banyak manusia yang dikerangkeng dalam satu aturan atau satu kekuatan atau satu otoritas politik, maka orang itu akan berpotensi untuk menghasilkan kecerdasan komunal yang sangat besar. Cina dalam hal ini seperti itu. Bayangkan, manusia yang sudah diajarkan sejak kecil harus beranak banyak, harus bisa mengelola tanah pertanian, kemudian disatukan dalam satu kekuatan politik yang namanya dinasti Qin, kemudian mereka dipaksa bersatu dalam satu bahasa, satu kultur, satu budaya, maka akumulasi pengetahuan mereka itu akan berkembang menjadi sangat pesat untuk sebuah identitas kebangsaan gitu. Nah, inilah yang membuat akhirnya bangsa Cina bisa menemukan keramik, misalkan ya, kertas, bubuk mesiu, kompas, dan sutra gitu ya, dan banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang di Cina di era kuno karena dia bersatu secara kekuatan politik dan bersatu dengan jumlah yang sangat besar gara-gara Qin Shi Huang ini. Dan akhirnya ketika Qin Shi Huang akhirnya dilengsarkan, dikalahkan, dan dinastinya juga tidak bisa bertahan lama sejak kematian dia, kaisar-kaisar selanjutnya, kaisar-kaisar Cina terus-terusan mempertahankan satu identitas yang sama, bahwa kami bangsa Cina gitu. Atau sebenarnya bahasa kunonya itu adalah bahasa bangsa
dinasti. Kami orang Han, kami orang Zhou, kami orang Qin dan sebagainya ya. Tapi intinya adalah mereka bersatu dalam satu kesatuan yang besar dan dalam skala populasi yang sangat besar. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak berpecah belah, bangsa yang bersatu gitu. Jadi kalau misalkan ada sedikit-sedikit hanya gara-gara Sunni Syiah berantem berperang satu sama lain dan sebagainya, maka bangsa itu tidak akan maju gitu, karena mereka tidak mampu mengakumulasikan pengetahuan mereka, kesadaran mereka, kecerdasan mereka. Begitulah kurang lebih. Jadi kalau misalkan bangsa Indonesia tiap ada pemilu langsung pecah belah, tiap ada apa pecah belah gitu ya, dan pecah belahnya itu bukan pecah belah dalam ide, bukan pecah belah dalam gagasan, tapi pecah belah dalam benar-benar kultur gitu ya, dalam identitas kelompok dan sebagainya, ya nggak akan maju-maju seperti itu ya. Itu pelajaran penting buat kita hari ini. Nah, tetapi di sisi lain ketika bangsa Cina di masa lampau itu mampu mempersatukan bangsanya sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu kesatuan politik, mereka akhirnya menemukan satu sisi negatif dari kesatuan itu, yaitu apa? Mereka menjadi sangat resisten terhadap kebudayaan-kebudayaan dan kultur-kultur dari bangsa yang lain gitu. Jadi mereka sangat takut terhadap bangsa yang menganggap bahwa mereka itu bukan bangsa Cina gitu. Jadi ketika ketemu sama orang Mongol tuh sipit juga. Orang Mongol tuh banyak bahasanya juga yang mirip-mirip dengan mereka. Mereka tuh saling paham walaupun bahasanya beda gitu. Tapi sama orang Cina itu dianggap sebagai bangsa barbar. Ketemu sama orang Korea disebut bangsa barbar. Ketemu sama orang Jepang disebut bangsa barbar. Bangsa Indonesia dulu oleh orang Cina itu disebut sebagai bangsa barbar. Intinya adalah semua wilayah, semua kultur, semua masyarakat yang di luar kesatuan politik mereka itu disebut sebagai bangsa barbar karena rasa takut dan resisten mereka terhadap bangsa-bangsa yang lain gitu. Jadi bahkan mereka itu sampai bikin tembok besar Cina. Kan tembok besar Cina itu lebay ya sebenarnya. Dalam banyak pertimbangan itu kan lebay, bikin benteng segitu gabannya hanya untuk memisahkan bangsa mereka dengan bangsa Xiongnu gitu, atau misalkan dengan bangsa yang lain gitu. Kan ini benar-benar sesuatu yang berlebihan, tetapi itulah yang mereka lakukan karena mereka itu resisten. Bahkan coba misalkan Baraya lihat, kalau misalkan orang-orang Cina itu bermigrasi misalkan ke Amerika Serikat, mereka bikin Chinatown, bikin kelompok sendiri, bikin perumahan sendiri, kemudian dibentengin di situ. Ketika misalkan mereka datang ke Indonesia, mereka tidak membentengi diri, tetapi mereka kalau bikin perumahan ya di segitu-gitu aja. Kalau sekolah, di sekolah swasta yang itu-itu aja gitu, yang komunitas mereka itu saja. Kemudian kalau misalkan mereka punya perusahaan, mereka akan merekrut orang yang sebangsa dengan mereka dan sebagainya. Ya karena apa? Karena mereka relatif agak takut terhadap bangsa-bangsa, terhadap ancaman bangsa-bangsa yang lain atau orang yang memiliki karakter yang berbeda dengan mereka, dan mereka memprioritaskan udah sama keluarga aja dulu, udah sama saudara aja dulu. Makanya kan kekuatan Konfusianis di situ itu kuat, kekeluargaan dulu, kebangsaan dulu aja gitu. Dan mereka bersatu padu untuk bisa melawan atau berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain atau bangsa yang dianggap berbeda oleh mereka gitu. Jadi mereka tuh mau berbaur, mereka tuh bisa merantau dimanapun mereka mau, dan mereka tuh survive di situ. Tetapi ketika mereka bertemu dengan keluarga mereka, dengan bangsa mereka, sesama bangsa atau sesama penutur bahasa mereka, mereka akan benar-benar bersatu dalam satu kesatuan gitu. Nah, inilah yang kemudian memunculkan sebuah tradisi baru atau sebuah mentalitas baru bahwa teknologi-teknologi yang mereka ciptakan itu dirahasiakan dari pihak lain. Misalkan teknologi sutra gitu ya. Ya, teknologi sutra itu secara umum ya bisa aja dicolong sama bangsa yang lain, tetapi bagaimana cara kepompong itu dibuat jadi benang, itu adalah rahasia masyarakat Cina yang belum bisa ditiru selama berabad-abad atau bahkan berpuluh-puluh abad gitu sama bangsa-bangsa yang lain. Jadi ketika misalkan nanti orang Cina maju dengan kebudayaan agrarisnya yang kemudian mereka itu kuat karena memang memiliki kesatuan politik itu, kemudian berinteraksi dengan bangsa yang lain, mereka bisa, tetapi mereka tidak menyebarkan gagasan, mereka tidak menyebarkan teknologinya. Sebagai perbandingan gini, kalau misalkan orang India mampu menemukan kain, cara memintal kain atau membuat benang dan dari kapuk gitu ya, kemudian jadi pakaian dan sebagainya, orang India biasa menyebarkan pengetahuannya ke seluruh dunia. Ketika orang-orang Mesir kuno misalkan membangun segala sesuatu dengan rumusan segitiga itu yang mematenkan justru adalah orang Yunani dengan Pitagorasnya itu. Orang Yunani, orang Mesirnya ya biasa-biasa aja. Jadi peradaban itu saling bertukar satu sama lain. Nah, tapi kalau misalkan hasil-hasil peradaban Cina itu biasanya dirahasiakan, sehingga peradaban mereka menjadi sangat khas dan berbeda. Dan kalaupun mereka harus menularkan hasil-hasil peradaban mereka, hasil-hasil karya mereka, maka mereka merahasiakan caranya gitu. Jadi cara bikin keramik orang-orang nggak tahu, cara bikin sutra orang-orang nggak tahu, dan karena itu maka mereka bisa menjualnya gitu. Jadi orang Cina yang awalnya agraris itu, tetapi gara-gara mereka agak
agak takut, agak paranoid terhadap bangsa yang lain di masa kuno, di masa lampau. Kemudian mereka berpikir untuk merahasiakan teknologinya, barulah mereka kemudian menjualnya gitu. Jadi muncullah orang yang awalnya agraris menjadi bangsa yang jago dalam perdagangan. Intinya adalah ciptakan satu teknologi yang tidak bisa dimiliki oleh bangsa yang lain, lalu jual kepada bangsa itu sehingga kita mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalkan bangsa lain memiliki teknologi, ayo kita ambil resepnya, kita kembangkan di sini untuk kita perbesar dan kita jual lagi ke dalam bangsa yang lain gitu. Jadi itu sampai sekarang menjadi prinsip bagi orang-orang Cina. Dan kenapa mereka bisa jago dagang itu? Ya karena yang barusan. Nah, tetapi kemajuan mereka pada akhirnya mendapatkan sebuah ujian yang sangat besar di era modern. Ketika mereka kedatangan orang-orang berkulit putih, ternyata perasaan bahwa bangsa mereka itu adalah bangsa yang superior itu langsung menguap gitu. Kan seperti yang kita ketahui sebelumnya, orang Cina itu sangat etnosentrism gitu. Menganggap bahwa bangsanya itu adalah bangsa yang hebat, bangsa yang paling kuat. Ya ini sebenarnya secara umum juga di masa lampau manusia-manusia seperti itu. Tetapi Cina dalam hal ini karena skalanya besar, itu menganggap bahwa bangsa mereka adalah bangsa yang terbaik. Bahkan mereka menyebut bangsa mereka itu adalah sebagai bangsa Tionghoa atau Chungkuo. Chungkuo itu artinya adalah pusat dunia atau negeri tengah, yang lain pinggiran semua gitu. Kan seperti itu ya. Nah, ketika mereka sedang bangga dengan bangsanya, dengan etnosentrismenya, kemudian mereka digebuk dengan sebuah kenyataan bahwa mereka ternyata mampu dipecundangi oleh Inggris misalkan, yang negaranya kecil tetapi memiliki teknologi yang jauh lebih besar daripada mereka. Mereka dipecundangi, dipermalukan, diprank dengan berbagai perjanjian, dan orang-orang di Cina itu kemudian diserang dengan candu-candu yang aneh-aneh sehingga ekonomi mereka benar-benar rusak dan lain sebagainya. Cina di abad modern ketika ketemu sama bangsa barat itu benar-benar dipermalukan dengan itu gitu. Nah, kenapa misalkan bangsa barat bisa menaklukkan Cina yang katanya sangat besar dalam teknologi itu? Ya karena orang-orang barat itu memulai peradaban mereka dengan filsafat, dengan pencerahan, dengan masalah-masalah yang terkait dengan mentalitas mereka. Setelah mereka maju, setelah mereka hebat, baru mereka masuk ke dunia yang lebih teknis gitu. Yang episode ini sudah memberikan penjelasannya. Begitulah kenapa bangsa barat bisa menjadi lebih maju gitu. Ini sudah ada episodenya. Nah, ketika orang-orang Cina akhirnya bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa barat, orang Cina itu sakit banget. Kan mereka menganggap bangsa mereka bangsa yang besar gitu ya. Terus ketika dikalahkan itu sakitnya luar biasa. Udah bener-bener dipermalukan, ditakut-takuti, dipecah belah. Udah orang Cina itu mengalami masa yang paling buruk di era ketika orang Inggris itu datang ke mereka dan mempermalukannya. Ini adalah salah satu sisi kelam masyarakat Cina yang walaupun ini sangat sakit, walaupun ini sangat bikin mereka itu gemeteran, tapi satu hal yang harus kita puji dari masyarakat Cina adalah bahwa mereka mengakui bahwa mereka itu kalah. Jadi gak bikin konspirasi, gak bikin cerita-cerita bahwa kami peradabannya kalah gara-gara konspirasi Yahudi. Gak bikin cerita-cerita seperti itu. Kami bisa kalah itu adalah gara-gara dibohongi oleh ilmuwan-ilmuwan NASA. Gak, bahwa kami itu dikalahkan, bahwa Amerika Serikat itu maju. Gak, mereka tuh gak bikin cerita-cerita kayak gitu. Mereka mengakui bahwa bangsa kita yang besar ini sekarang dikalahkan oleh bangsa yang lain. Maka ayo kita lawan dan kita tunjukkan bahwa bangsa lain itu juga bisa kita kalahkan gitu. Gak cari alasan gitu, sama sekali nggak nyari alasan, karena mentalitasnya adalah mentalitas pejuang, mentalitas petarung, mentalitas orang yang berkompetisi sejak awal. Sakit banget ketika dikalahkan, tapi akui itu lalu lawan balik gitu. Nah, setelah mereka berpikir gimana caranya melawan balik itu, mereka mulai mikir-mikir, oh Barat bisa maju karena ideologi-ideologi, misalkan komunisme, liberalisme dan sebagainya. Mereka mulai berperang di situ. Tetapi pada akhirnya mereka mulai sadar bahwa kemajuan bangsa Barat itu dimulai ketika bangsa Barat itu mampu untuk mendemonstrasikan kultur-kultur mereka itu dalam wujud yang lebih modern. Maka orang Cina pun seperti itu gitu. Jadi awalnya mereka coba liberalisme, awalnya coba nasionalisme, awalnya coba komunisme, tetapi sekarang mereka kembali ke tradisi masa lalu. Di mana tradisi masa lalunya, kepemimpinan itu harus otoriter, harus absolut, harus sekuat-kuatnya. Sama seperti dinasti-dinasti Cina kuno yang lalu itu. Tetapi masyarakatnya harus dipersilahkan untuk berkreasi, berdagang, bertani dan sebagainya sepuas sesuka hati mereka gitu. Jadi pemerintah hanya berwenang untuk menjaga stabilitas dan keamanan dengan keotoriteran mereka, dengan absolutisme mereka, tetapi rakyat dipersilahkan untuk berkreasi sepuas-puasnya. Mau dagang kayak gimana, mau membajak produk kayak gimana, mau menciptakan kualitas produk dengan seperti apa, itu semuanya dipersilahkan. Jadi liberal dalam hal ekonomi, tetapi
absolut dalam pemerintahan. Ini bukannya mereka itu oportunis ngikutin barat, yang ini ngikutin, bukan, tetapi memang tradisi mereka. Mereka ingin mengembalikan tradisi masa lalu mereka ke dunia modern. Jadi mereka berpikirnya gini, kalau Eropa maju gara-gara Renaissance, Eropa maju ketika mereka meninggalkan kekristenan untuk kembali ke zaman sebelum kekristenan, maka Cina pun bisa maju ketika mereka kembali ke masa lalu mereka, mengambil nilai-nilai spiritual dan mental masa lalu orang-orang Cina untuk diwujudkan di zaman sekarang. Kan begitu ya. Dan akhirnya apa? Cina ternyata berhasil maju dengan ide itu. Sekarang Cina menjadi negara absolut, menjadi negara pemerintahan otoriter tetapi sangat liberal dalam hal ekonomi, dan itu akhirnya membuat mereka memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap percaturan global. Baik Baraya, itu saja penjelasannya. Sebenarnya ada masalah lain. Jadi kalau misalkan masyarakat Cina bangkit dengan seperti ini, sebenarnya itu ada efek sampingnya, ada efek jeleknya yang mungkin akan berdampak pada keruntuhan peradaban mereka dalam waktu dekat. Tetapi kapan-kapan kita bahas, karena video ini pun sebenarnya adalah video yang sudah cukup panjang. Terima kasih karena sudah menyimak, dan jangan menganggap bahwa video ini adalah untuk menjelekan atau untuk memuji-muji masyarakat Cina. Bagaimanapun saya berbicara kepada orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, sehingga saya berharap bahwa semua yang saya katakan ini bisa berpengaruh, bisa berdampak, dan bisa menjadi bagian dari pendidikan buat masyarakat Indonesia. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.